Paru obstruktif kronis. Secara umum ya penyakit paru yang terjadi penyempitan jalan napas dan sifatnya lama. Di penelitian dari WHO ya, sama dari bukunya kan ada Gold tuh yang kitab sucinya PPOK dunia istilahnya gitu ya. Itu faktor risiko terutama dari asap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Kansa Kardina. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sultan dalam acara podcast Gawe Seneng. Ya, jadi pada episode kali ini kita akan membahas tema mengenai PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Waduh, kayak udah nemen ya. Nah, ini supaya lebih kita nggak pusing-pusing lagi karena namanya kayak pajak banget ya, namanya masih asing. Kita udah kedatangan tamu yang sangat ahli di bidangnya, yaitu telah hadir Dr. Yusfiri, dokter spesialis paru MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Dr. Sultan. Sehat dokter. Gih, ada kesibukan apa dok selain praktek dok? Ya biasa ngomong bojo gitu. Ngomong bojo, ngomong anak juga gitu. Iya. Gini dokter, ini kita kan membahas mengenai penyakit PPOK dok, yang mungkin penyakit yang buat kansa-kansa Kardina mungkin masih asing dok. Mungkin bahasa Tegal, panganan apa sih? Gitu ya dok ya. Nah, ini sebelumnya ya dok, ini kenapa kita memilih tema ini? Karena ini dilalah bertepatan dengan hari peringatan PPOK sedunia. Oh iya, hari PPOK sedunia ya. Jadi Kansa Kardina ini diperingati setiap Rabu ketiga tiap bulan November. Jadi tepat pada tanggal 15 November kalau tahun ini. Itu nggih dok deh. Nah, jadi ini dok langsung aja dok. Ini kan penyakit mungkin masih asing buat sebagian orang ya dok ya. Penyakit paru obstruktif kronis. Kayak udah nemen jenenge ya dok. Itu secara sederhana dok, itu sebenarnya sakit apa sih dok itu? Baik, dari mungkin per definisi dulu ya Dr. Sultan ya. Jadi PPOK, PP-nya penyakit paru obstruktif kronis. Jadi ini suatu penyakit paru yang di situ terdapat obstruktif, atau dari kalau aslinya kan obstruktif nyumpel sumbatan, tapi sebenarnya bukan itu artinya. Dia ada penyempitan jalan napas di saluran napas di paru karena berbagai sebab, seringnya karena inflamasi peradangan, dan yang paling utama di tengahnya adalah asap rokok. Dan ini sifatnya kronis. Kalau lebih terperinci lagi, progresif kronis. Kronis artinya waktunya lama. Kalau progresif, dia makin lama makin memberat. Tapi dia pelan, jadi alon-alon asa kelakon. Tapi kelakonnya memberat gitu loh. Iya, artinya makin memberat. Itu jadi secara umum ya penyakit paru yang terjadi penyempitan jalan napas dan sifatnya lama. Oke. Itu per definisi dulu ya Pak Sultan. Ini gitu ya dok. Jadi ada suatu penyakit pada paru yang diakibatkan oleh penyempitan jalan nafas ya dok. Dan sifatnya kronis. Kronis itu berarti lama gitu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun bahkan gitu. Sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya bahkan. Karena sifatnya progresif gitu dok. Progresif terus ya. Berat tambah berat seperti itu. Kemudian penyebabnya dok atau faktor risikonya faktor apa? Risiko ya. Jadi dari penelitian dari WHO ya, sama dari bukunya kan ada Gold tuh yang kitab sucinya PPOK dunia istilahnya gitu ya. Itu faktor risiko terutama dari asap ya. Asap macam-macam ada, terutama asap rokok. Karena asap rokok lebih pekat ya, dihisap sendiri. Asap rokok, yang kedua asap dari rokok banyak juga, ada polusi dalam ruangan dan luar ruangan. Kalau dalam ruangan misalnya ibu-ibu nih masak pakai kayu bakar, atau asap kompor juga, tapi nggak sehebat kayu bakar. Tapi sekarang udah agak jarang ya. Tapi masih ada beberapa pasien yang
terutama ibu-ibu katanya lebih sedap pakai kayu bakar tuh ya. Jadi ada nuansa sangit-sangitnya gitu. Lebih sedap. Tungku gitu. Tungku. Terus yang luar ruangan banyaklah ada knalpot, truk-truk misalnya ya, terus yang pakai motor, debu jalanan. Jadi sebisa mungkin pakai masker lah. Kalau mau merah mungkin jangan berhenti di belakang bus atau truk, kan tinggi tuh. Jadi pas di muka kita, udah. Asapnya hitam gitu. Iya, nanti efeknya ya lama, bukan langsung kena asap besoknya PPOK enggak juga. Itu lama. Untuk rokok aja biasanya perlu waktu 20 tahun paling tidak. Wah, 20 tahun. Makanya untuk PPOK kan rata-rata umur 40 tahun ke atas. Oh iya. Asumsinya dia mulai ngerokok umur 20 tahun kan. Enggak mungkin kan bayi baru lahir langsung rokok enggak kan. Ya, kecuali asap rokok pasif. Rokok pasif. Nanti setelah umur 40 tahun ke atas mulai timbul gejala-gejala itu. Ya, terutama itu faktor risikonya. Terus penyakit-penyakit sering karena terpapar penyakit infeksi yang berulang, infeksi paru ya. Terus ada lagi ini, riwayat berat badan lahir dulu atau kecil tuh rendah. Rendah. Jadi kaitannya sama pengembangan parunya. Ya, biasanya sebabnya karena bapaknya ngerokok tuh, dia perokok pasif, ibunya yang kena ke janin, berat badan lahir rendah, perkembangan parunya kurang maksimal. Nanti biasanya tuanya nanti bisa terkena itu PPOK. Dari kecil berarti itu. Iya, ada faktor risikonya. Iya. Tapi gini, ada yang pasien loh kok tetangga saya ngerokok enggak apa-apa sampai umur 80 tahun, saya kok baru 50 tahun udah PPOK. Jadi selain papar itu ada kombinasi genetiknya. Gitu. Genetik, tapi kan kita nggak tahu genetiknya gimana. Susah kan? Kecuali, ternyata aku punya PPOK, waktunya dibentur lagi, nggak ngerokok, kan nggak mungkin. Jadi untuk menjaga itu ya sebaiknya jangan merokok. Sebenarnya bahaya itu asap rokoknya. Kalau pengen ngerokok ngemut-ngemut aja nggak apa-apa, kan nggak ada asapnya, nggak usah disulit lah. Gitu. Nah, ya, mungkin habis itu para ahli rokok, ahli hisap pada menyangkal, saya pakainya rokok elektronik dok. Nah, itu gimana tuh? Elektronik sebenarnya sama aja. Sama aja. Itu kan kayak zat asing yang masuk ya. Bentuknya asap juga. Cuma mungkin kandungannya agak beda. Mungkin kadar nikotinnya beda ya. Tapi dia ada zat-zat yang berbahaya tetap masuk. Sama saja berarti ya, dok. Nggak ngerokok misalnya dia kena debu jalanan, misalnya saya dari yang membersih jalanan itu nggak pakai masker itu nggak lama-lama bisa kena juga. Walaupun dia nggak pakai vape, nggak pakai rokok, bisa kena juga. Papar juga. Iya. Ada juga yang sama sekali yang rokok juga bisa kena. Misalnya ibu-ibu kan, dia mungkin perokok pasif juga. Suaminya apa mungkin kerja di warteg, kan pengunjungnya pasti ngerokok semua ya. Iya juga. Iya. Atau dia misalnya kalau kita kan ada itu ya, dia meninggal ada tahlilan ya, kok seingat saya pasti ditutup dengan rokok ya gitu. Ya, tapi memang sulit ya. Tapi memang ya sebaiknya sekarang mulai dihindari lah itu asap. Betul. Begitu ya dok ya. Karena namanya rokok itu atau merugikan ke banyak orang ya dok. Iya, yang untung yang jual rokok aja, yang untung yang jual rokok. Untung rokok aja. Tapi buat kesehatan ya kurang bagus lah. Tidak bagus malah ya. Yang rokok bisa kena PPOK, terus mungkin sekitar juga bisa kena juga. Keluarganya kan kayak yang dalam kandungan pun juga bisa lebih tinggi kena PPOK. Perkembangan janin bisa terhambat. Itu masuk dosa jariah apa enggak itu dok? Waduh. nanti ada tausiah sendiri nanti ya bisa tanyakan. Beda sesi ya dok. Ya. Oke dok, berikutnya nih dok. Ini kalau sudah ada tadi, sudah secara definisi sudah, kemudian faktor risikonya sudah, sekarang gejalanya nih dok. Gejala ya. Kalau gejala sih ya terutama dia obstruktif ya, ada perlambatan aliran udara, pasti dia sesak biasanya. Sesak napas atau dadanya berat. Atau kalau jalan dia menggeh-menggeh gitu ya. Terutama naik tangga ngos-ngosan. Yang kedua dia batuk. Dan batuknya dia lama ya, biasanya berdahak. Batuk kronis yang kalau dari kita kan ada bronkitis kronis ya. Terus kan batuk jangka lama, dia ada seringnya berdahak gitu kan. Itu yang utama, batuk dan sesak. Dan satu lagi sesaknya biasanya ada bunyi mengik ya. Pas hembusan dia bisa bunyi. Atau dia pas hembusan dia berat karena ada hambatan air udara keluar. Itu biasanya keluhannya seperti itu. Tegalnya bengek gitu ya dok ya? Bengek boleh ya, bengek ya. Mengik juga, batuk berdahak, sesek, gampang ngos-ngosan gitu ya dok. Itu
perlu kita curigai sebagai satu lagi umurnya mungkin lebih dari 40 tahun ya. Oh iya. Betul. Terus tanya lagi dari riwayat merokok, nah hampir mendekati PPOK. Jadi buat Kansa Kardina, misalnya ada gejala-gejala tadi itu, apalagi sudah usia 40 tahun ke atas, Dok, mungkin ada riwayat sering merokok juga, atau sering terpapar polusi, nah itu segera diperiksakan sebelum makin parah gitu ya, Dok. Betul. Oke. Nah, ini Dok, berikutnya pengobatannya bagaimana, Dok? Untuk pengobatan ya, tepatnya tata laksana ya. Pengobatan pasti obat nih. Kalau tata laksana emang yaitu penyebab pertamanya apa yang terutama kan rokok ya. Jadi pertama berhenti merokok. Ya, emang waduh susah sekali ya. Mungkin mipil bisa lah karena bisa ada sifat adiksi ya rokok udah lama kan. Kalau di stop mendadak kayak bingung gitu kan. Mungkin bisa dikurangi pelan-pelan, tapi harus punya target misalnya. Pelan banget sampai 2 tahun orang mandek-mandek gitu kan. Pelannya mau dikurang sak seruputan ya percuma. Iya, paling enggak 1 bulan 2 bulan. Gitu. Jadi pasti bisa. Terus sebenarnya diniati aja. Nawaitul mandeki ngerokoi gitu kan. Nah, insya Allah nanti dari Allah memberi pertolongan. Ya wis kuat mandek. Iya. Cuma kadang beberapa kasus udah berhenti merokok. Reuni simba. Nah, nawari rokok, ayo rokok. Ya wis nyicip ini. Kok enak ya? Coba lagi. Loh kok makin enak ya? CLBK gitu apa, Bi? Cinta malam seminggu. Oh gitu ya, bener. Pernah cinta berapa kali, Pak Sultan? Berapa kali? Ya itu. Sebenarnya kan disebut perokok tuh paling enggak dia udah merokok 100 batang lebih dan saat ini masih merokok, itu disebut perokok. Ya, dan kita Islam medis. Tapi kalau yang bekas perokok, paling nggak udah stop perokok paling nggak 1 tahun. Oh, 1 tahun. Jadi kalau baru berhenti merokok 2 bulan ya masih bisa nyicip lagi tuh dia tuh. Ya, dia udah setahun dia udah mulai terbiasa itu. Sering udah rokok masih ngerokok enggak? Oh, udah berhenti kok. Berapa lama? 2 minggu. Sebenarnya secara definisi sebenarnya itu berhenti. Ya disemangatin aja. Oh, bagus Pak, lanjutkan ya. Insya Allah nanti bisa berhenti benar-benar. Kalau masih 2 minggu masih ada godaan setan yang terkutuk gitu nanti ya. Begitu. Siapa lagi tadi tanya? Tata laksana pengobatan. Tata laksana ya, berhenti merokok. Terus yang kedua, jadi pada PPOK itu ada yang PPOK stabil dan eksaserbasi ya Dok ya. Isinya kalau stabil tuh ya ada keluhan itu, cuma dia ringan aja. Nggak terlalu mengganggu gitu. Iya, mulai ada ganggu tapi masih bisa ini. Sebenarnya ada tingkat-tingkatannya. Jadi kalau di kita ada yang CAT, COPD Assessment Test ya. COPD kan PPOK Inggris ya. Itu ada beberapa 8 poin pertanyaan. Nanti ada pertanyaan batuk enggak, dahaknya banyak enggak, untuk jalan ngos-ngosan enggak, naik tangga kuat enggak, terus merasa cemas enggak. Nah ini cemas kan ditanya karena PPOK sifatnya peradangan yang menyeluruh, dia lama-lama bisa ke arah ke psikis juga. Oh begitu. Jadi gampang cemas juga pasiennya. Terus dia gampang tidur enggak, sama juga nih kalau pasien cemas ya susah tidur. Berarti dia udah agak lanjut keluhannya banyak. Terus punya tenaga enggak. Soalnya kan inflamasi kronis sifatnya jadi kayak lemas tidak bertenaga. Nanti ada tingkatannya. Itu klinisnya dari kalau dia kurang dari 10 ada poin-poinnya tuh 1 sampai 5. Kalau poinnya lebih dari 10 dia termasuk agak lumayan. Tapi kalau masih kurang masih ringan. Nah, tata laksananya itu berhenti merokok. Ya, terus kalau lagi dia serangan akut ini pengobatannya Pak ya. Pengobatan serangan akut. Keluhan pertama orang sesak ya. Sesak jadi yang paling cepat ya oksigenasi. Oksigen ya, sambil dicari ini penyebabnya kan penyempitan. Kasih obat-obat yang melonggarkan jalan napas. Sama apalagi penyebabnya ini inflamasi radang. Kasih anti radang gitu. Anti radang bisa diberikan injeksi. Kalau untuk yang melebar jalan napas sempit pakai uap ya, pakai nebulizer ya, nebulizer itu. Terus antibiotik perlu enggak ini? Antibiotik kalau dia lagi kambuh observasi bisa dipertimbangkan. Tandanya apa kalau kambuh? Dia sputumnya banyak, terus berubah warna, terus seseknya meningkat. Tuh. Berubah warna tadinya putih. Sekarang rada kuning-kuning gimana itu ya jus apukat itu kan itu. Dahaknya itu ya. Dahaknya itu ya terus bertambah banyak. Biasanya mau
pro sekarang krok banget, cacok wae gitu kan. Ya, wah ini kambuh. Terus biasanya dia ada penyebabnya seringnya infeksi, mungkin ada demam juga. Nah, itu emang harus dirawat kalau yang lagi kambuh. Kalau yang stabil ya sama, stabil pengobatannya untuk mencegah kambuh, terus untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bisa untuk beraktivitas sebagai yang lain dengan bantuan obat. Jadi untuk PPOK emang tidak bisa dihilangkan, cuma kita bisa untuk mengobati untuk mengurangi, mengurangi. Dan untuk waktu ekserbasi, menghilangkan ekserbasi atau kambuh biar kembali stabil. Jadi kok pulang-pulang sih ngik-ngik bae ya, emang nggak bisa plong kayak nomene gitu kan, apalagi pun simba-simba umur sewidak kan. Ya ngono sembuhnya, jadi kembali ke PPOK stabil, bukan jadi nggak ada PPOK-nya, masih ada keluhan. Terus nanti setelah pulang, nutrisi mungkin perlu diperhatikan juga. Nutrisi pada orang PPOK, dia akan memberikan energi untuk kan desek ya, pasti dia otot-ototnya lebih banyak makan energi, jadi harus bergizi, terutama protein. Kalau karbo mungkin nggak terlalu banyak proteinnya, biasanya ya sama sayuran, buah. Nutrisi. Untuk oksigen jangka panjang gimana? Perlu enggak? Kalau oksigen panjang perlu jika dia emang terjadi hipoksemi kronis atau kurangan oksigen di darah yang sifatnya lama. Itu tahu ya dari mana? Dari pemeriksaan AGD biasanya. Analisa gas darah. Analisa gas darah. Iya, itu bisa berunjang. Oke, terutama itu. Terus ada rehab ya, rehabilitasi medik. Nanti mungkin kita kerjasama sama bagian rehab medik untuk olahraga apa yang cocok buat orang PPOK. Jadi emang harus gerak PPOK karena dari penelitian untuk apa ya, olahraga yang naik sepeda statis gitu kan bisa meningkatkan kapasitas parunya. Iya. Tapi ya kemampuan, lu mungkin agak serba-serbi Pak, ngepit dan aduh malah pedot. Dia kan kondisi stabil ya, kondisi stabil dan sesuai kemampuan. Mungkin begitu untuk tata laksananya. Jadi berhenti perokok, terus kalau lagi ya ada obat-obatan tertentu saat stabil, saat kambuh, nutrisi dan rehabilitasi medik sama terapi oksigen. Nutrisinya tinggi protein ya dok ya biasanya. Iya, ya nggak tinggi banget lah, kecuali mau jadi bodybuilder ya pokoknya sesuai itulah ya. Sesuai kebutuhan. Misalnya ada hitungannya bagian gizi mungkin lebih tahu. Protein seperti apa, mungkin juga ada jenis tertentu. Misalkan pasien ini kan relatif sepuh-sepuh ya. Biasanya ada komplikasi apakah misalnya CKD kan mungkin ada hitung-hitungan sendiri. Oke. Baik, jadi pengobatannya itu segala lini gitu ya dok ya? Iya. Mulai dari gaya hidup, berhenti merokok, terus kemudian tadi obat-obatan ya dok. Kemudian tadi dari sisi gizi juga diperhatikan. Sama mungkin doa kali ya, doa nomor pertama ya. Betul, doa minta kesehatan gitu. Terus akhir tadi rehabilitasi medik ya dok, olahraga, fisioterapi ya. Fisioterapi sih. Kemudian yang terakhir nih dok, karena tadi kan PPOK itu tidak bisa disembuhkan ya dok. Iya. Bisa dikendalikan, dikontrol supaya tingkat keparahannya nggak makin berat. Nah jadi pencegahannya nih dok, tadi sudah disebutkan tidak merokok, menghindari polusi, mungkin apa ada yang lain dok mungkin? Pencegahannya itu, jadi kita harus hidup sehat secara umum ya, makanan bergizi, olahraga rutin, sekemampuan, dan itu menghindari polusi terutama. Polusi ini kan juga genetik, jadi kalau mungkin ada mbah-mbahnya PPOK, ya hati-hati aja tuh, mungkin anak cucunya bisa mungkin tuanya seperti itu. Ada risiko gitu. Terutama menghindari polusi lah, asap rokok terutama ya, kan dia pekat soalnya disedot sendiri sih. Kalau orang kan lebih terdispersi kalau yang dalam ruangan ya. Kalau orang kan sendiri buket masuk paru gitu ya. Emang efeknya enggak saat itu lama, paling nggak 20 tahun merokok gitu. Karena orang-orang cenderung rada gampang gitu ya. Iya. Prosesnya emang lama. Ya begitulah, setelah kena baru menyesal. Kalau di awal mana pendaftaran gitu. Oke dok, ini kalau pertanyaan dari saya mungkin sudah habis nih dok. Nah ini akan kita lihat pertanyaan dari kanca-kanca Kardina di Instagram. Monggo. Kita lihat. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Bismillah. Ini dok, ini sudah ada pertanyaan masuk. Yang pertama dari Nona Robiatul, yang kalau kontrol tersantumnya nyonya. Itu tulisannya seperti itu. Berarti gimana tuh ya? Harus lihat aktenya mungkin ya. Harus direvisi gitu. Oke, monggo pertanyaannya.
bagaimana ciri-ciri terkena PPOK? Apakah gejalanya mirip dengan TBC atau penyakit paru lainnya, dokter? Oh iya. Oke. Berarti kalau PPOK emang ada batuk yang sifatnya lama ya, batuk bedak lama. Mirip juga TBC juga batuk lebih dari 2 minggu biasanya. Ya, yang bedakan apa? Kalau PPOK itu penyebabnya ada inflamasi karena polusi. Kalau TBC penyebabnya infeksi karena kemasukan kuman TBC ke jalan napas paru kita. Nah, untuk bedakannya gimana? Jadi mungkin dari anamnesis atau dari tanya jawab ya. Ini selain batuk ada sesek enggak? Mengi? Oh, enggak ada. Nah, mungkin bukan PPOK. Oke. Mungkin bisa TBC, bisa bronkitis kronis. Terus untuk memperdalam lagi mana? Ya cek dahak, cek TCM ya, tes cepat molekuler. Itu nanti itu gold standar untuk diagnosis TBC. Jadi kalau ada batuk lebih dari 2 atau 3 minggu, sebaiknya cek dahak. Walaupun belum tentu TB ya. Terus yang kedua, kita pemeriksaan radiologi, di ronsen. Kalau dia PPOK, biasanya gambarnya parunya nggak ada bolong-bolong atau luka-luka infiltrat gitu kan. Gambarnya cenderung corakan meningkat atau paru molor gitu kan. Tapi kalau TB biasanya dia ada kavitas bolong, itu bolong ya. Terus nanti dicek dahaknya juga positif biasanya TCM. Nah, kalau penyakit paru lainnya ada yang mirip nih. Asma PPOK itu mirip, sama-sama mengik ya. Tapi ada bedanya. Kalau asma itu kan dasarnya dia alergi atau terlalu sensitif. Jadi misalnya ada debu sedikit bagi orang lain biasa aja, bagi dia kena sedikit langsung sesak ngok batuk berdahak juga. Ya, jadi kalau PPOK dasarnya ada zat berbahaya. Kalau yang asma tidak berbahaya tapi dia sensitif itu alergi. Dan sifatnya kalau PPOK kan progresif kronis, artinya makin lama alon-alon makin memberat. Ya, tapi kalau asma dia sifatnya episodik atau ada episode sesak, ada enggak. Jadi saat dia ngik-ngik, batuk, kita obati sembuh, udah biasa lagi seperti nggak sakit apa-apa. Tapi kalau PPOK pasti ada, setelah stabil masih berat gitu. Masih ada keluhan. Masih ada berat, batuknya masih ada, tapi dia berkurang banyak. Tapi kalau asma bisa dia sembuh. Seperti nggak sakit apa-apa. Tapi begitu serangan, bisa dia memberat tiba-tiba, bahkan perlu ICU karena pasang ventilator bisa. Begitu ya. Cek-cek biasanya sih lebih mudah untuk dibedakan. Jadi intinya kalau boleh saya rangkum gitu, Dok, antara PPOK sama TBC. Kalau PPOK itu ada menginya terutama gitu. Biasanya ini. Terus kalau TBC itu biasanya ada gejala penyerta juga gitu, yang misalnya makin kurus, betul Dok? Iya, gejala sistemik ya. Greges yang lama gitu juga gitu. Tapi emang lebih pasti itu dengan pemeriksaan dahak gitu, dan juga ronsen kalau kan. Tapi hati-hati juga, ada juga orang PPOK karena TBC. Oh, double boleh kan? Bisa kan? Kalau lo ngasih gitu kan, dia PPOK, ketularan orang TBC, double penyakitnya. Jadi pengobatan gimana? Dua-duanya kombinasi itu kan. Pertanyaan berikutnya gitu, Monggo. Ini dari akun Tika_1121. Apakah salah satu gejala PPOK adalah mengalami sesak napas, dan apa perbedaannya dengan asma? Apa ada olahraga khusus untuk penderita PPOK? Oh iya. Sebagian sudah dijawab nih Dok. Tadi mungkin saya nggak apa-apa ya. Bilang lagi aja sih Dok. Mungkin untuk PPOK asma memang hampir mirip, dia pasti ada sesaknya. Ada mengia juga karena dua-duanya sama-sama penyakit paru yang penyempitan jalan napas. Ya, tapi untuk lebih memisahkan lagi, ini ada pemeriksaan spirometri itu nanti bisa mendeteksi adanya satu obstruksi. Nah, kalau pada pasien asma, nanti setelah kita dinebul ya, terus kita ulang spirometri, dia perbaikannya banyak. Tapi kalau PPOK ada perbaikan tapi nggak sebanyak yang asma. Tuh, ya karena itu tadi PPOK nggak bisa kembali normal banget gitu kan. Kalau asma bisa normal banget. Itu dari spirometri kelihatan.
Cuma kendalanya pada orang-orang tua ya, kadang untuk spirometri mereka sulit melakukan, apalagi yang ompong-ompong giginya itu sulit gitu kan, harus niup kencang, gitu kan. Bocor gitu nggak dok? Bocor, harus ke konsul gigi dulu, repot nanti. Padahal nggak mau kan, tapi gitu ya, intinya itu ya. Jadi reversibilitasnya lebih ke arah asma. Kalau PPOK sebagian irreversibilitasnya. Ada nggak bisa balik normal, nggak kembali lagi. Iya, kembali separuh lah gamanya gitu kalau PPOK. Jadi olahraganya ya. Gitu. Oke. Olahraga sebenarnya tergantung usia sama kemampuannya. Tapi intinya olahraga yang melibatkan otot rangka, terus mungkin otot pernapasan ya, karena orang sesek pasti otot napasnya bekerja lebih keras. Jadi itu mungkin kalau mungkin yang disarankan kan kayak sepeda statis ya. Sepeda statis. Ya simba tujuh kayak pakai sepeda kok ya, goyang-goyang gitu kan. Padahal yang penting kakinya gerak kan gitu. Tuh, kalau untuk ya asma mungkin ya kalau masih muda kan, asma masih muda ya. Bisa pakai berenang kan, gerak semua otot rangkanya sekalian latihan napas. Berenang itu juga bisa. Iya, kalau yang asma. PPOK tergantung kalau yang umurnya masih muda, apa sih ya. Cuma lebih sarankan jangan berenang lah, nanti kram gimana kalau atau pakai pelampung nggak apa-apa deh. Tuh ya, otot rangka biasanya yang saya sarankan sepeda statis aja. Karena untuk misalnya lari, jogging kadang orang tua dengkulnya kan udah mulai artritis, nggak kuat jalan lama kan, giut kasihan. Kalau membahayakan juga gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaannya? Sampun? Sampun dok. Sementara itu saja. Iya, sudah masuk. Nggih, dokter Yusfi matur nuwun sudah sami-sami dengan kansa-kansa Kardina. Nggih, semoga ilmunya berkah, nggih dok. Amin. Selalu juga nggih dok. Nggih. Buat kansa-kansa Kardina, tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Tetap jaga pola hidup sehat, nggih dok. Betul. Nggih. Dan saya Dr. Sultan sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.